Saudara, saya Bayu Sutiono melanjutkan Sapa Indonesia pagi hari ini. Saudara, kebijakan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia untuk libur Nataru, Natal dan Tahun Baru telah dibatalkan oleh pemerintah. Tetapi sebagai gantinya, pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan ini untuk menjaga agar mobilitas warga tetap terkendali dan tidak menjadi penyebaran COVID-19 di beberapa hari ke depan. Selain itu, Satgas Penanganan COVID-19 juga meminta posko PPKM desa di daerah-daerah diaktifkan kembali. Nah, untuk memperbincangkan hal ini sudah bergabung secara daring Ketua Bidang Koordinasi Relawan Satgas Penanganan COVID-19 Andre Rahadian. Bung Andre, selamat pagi, salam sehat. Kita ketemu lagi. Oke, Bung Andre, sudah mendengar suara saya? Sudah. Cukup jelas ya. Suara Anda juga baik di sini. Ya, Terima jadi Bung Andre, sehat. Satgas COVID-19 ini akan mengaktifkan lagi pos PPKM di desa-desa, di daerah-daerah, bahkan sampai ke desa begitu. Nah, jadi ini sebetulnya sudah ada dan sekarang diminta untuk alert lagi, waspada lagi. Begitu Bung Andre? Ya, betul. Jadi sejak awal tahun memang posko PPKM mikro di daerah ini sudah disiagakan, sudah dibentuk. Jadi total ada 135 juta posko di seluruh Indonesia dengan berbagai macam kegiatan. Jadi mulai dari pada saat itu mengingatkan orang, menegur orang yang berkerumun, pembagian masker, penegakan disiplin, dan terakhir membantu vaksinasi. Jadi memang, tapi kita lihat juga bahwa setelah kasus menurun, aktivitas di posko ini juga menurun jauh gitu dibanding di awal tahun atau pertengahan tahun kemarin. Oke, nah ini kan menjadi peran dari pemerintah daerah atau Pemda-Pemda. Saya menyebutnya mungkin dari tingkat, kalau provinsi masih alert lah begitu, tapi kabupaten sampai ke kota, turun lagi ke bawah sampai ke desa begitu, ini harus diingatkan lagi bahwa mereka adalah garda terdepan ini. Karena wilayahnya bisa saja menjadi daerah tujuan dari libur Nataru kali ini. Nah, fungsi-fungsi apa yang harus ada di sebuah posko PPKM di desa yang harus kembali kita ingatkan? Karena siapa tahu 1, 2 atau sebagian dari kita adalah menjadi bagian dari PPKM atau posko PPKM desa ini di daerah kita sendiri. Bung Andre. Ya, yang paling penting kalau kita lihat sekarang dengan tren bahwa aktivitas ekonomi juga sudah kembali, orang tadi sudah berpergian, kelihatannya juga di Nataru ini kalau dilihat dari survei, hampir 30-40% bilang bahwa mereka akan melakukan kegiatan bepergian. Jadi kalau kita lihat di sini, yang paling penting adalah pertama penegakan protokol kesehatan, jadi mengingatkan orang dalam berkerumun, penggunaan masker itu 2 hal yang utama, dan juga yang paling penting adalah sosialisasi edukasi ke semua pihak. Jadi penyelenggara misalnya kalau ada kegiatan di tempat-tempat keramaian, ke masyarakat yang datang atau terutama di tempat-tempat keramaian lah kita konsentrasi sekarang. Mungkin di daerah-daerah wisata atau daerahnya menjadi tempat wisata, nah disinilah posko PPKM ini akan berfungsi dengan baik, mudah-mudahan begitu. Ini termasukkah mereka nanti bisa melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat perjalanan, syarat-syarat bepergian, misalnya 2 kali vaksinasi dan tes usap antigennya seperti apa bagi warga pendatang begitu, Bung Andre? Iya, jadi kalau fungsi PPKM Mikro ini dari dulu adalah pengawasan keluar masuk wilayah, salah satu yang dibantu ya. Dan ini bekerja sama dengan Satgas, Satpol PP, TNI Polri. Jadi ini merupakan kegiatan gabungan karena kita melihatnya ini adalah salah satu pencegahan pergerakan orang yang kita sudah tahu cukup akan diantisipasi cukup banyak. Oke. Bung Andre, siapa sih yang kemudian kita bicara sampai ke tingkat RT RW begitu ya? Siapa itu yang akan sudah pasti otomatis menjadi bagian atau anggota dari posko PPKM sampai di desa ini? Supaya kita tahu. Karena begini, saya berharap
ada hal yang juga proaktif dari kita. Kalau saya berkunjung ke sebuah daerah, sebutlah di Yogyakarta begitu, karena saya berwisata. Ya. Akan ada baiknya saya juga sebagai warga Jakarta lapor kepada pos PPKM setempat. Kami sudah melewati semua persyaratan. Nah, hal semacam ini kan mungkin saja bisa dilakukan atau terjadi. Nah, siapa saja tuh yang kemudian kita bisa lapor kepada pos PPKM setempat, Bung Andre? Sifatnya memang bukan laporan, Mas Bayu ya. Jadi ini adalah pemantauan, dan karena yang namanya PPKM Mikro ini mereka di wilayah terkecil, jadi di RT, RW. Jadi mengawasi kegiatan di RT masing-masing. Jadi kalau orang datang berkunjung ke rumah keluarga dan yang lain, memang aturannya kan kalau 1 kali 24 jam harus lapor gitu ya. Tapi itu mekanisme biasa, bukan di bagian PPKM ini. Nah, kalau di PPKM Mikro ini, di posko-posko, sebarannya itu memang paling besar adalah tokoh gitu sebagai ketua posko di daerah-daerah. Selain juga ada relawan, ada tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat, lurah. Nah, lurah itu yang secara struktur memang harus jadi ketua yang mengkoordinasi posko daerah. Tapi yang besar, yang menarik ini adalah tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat di sekitar. Itu mereka menjadi ketua-ketua dan mengkoordinasi posko PPKM di daerah ini. Ya, oke. Nah, mengapa Bung Andre ini kemudian diaktifkan lagi pos PPKM desa ini? Apakah misalnya ya kita berkaca pada serangan gelombang kedua penyebaran COVID-19 sekitar Juni-Juli tahun ini, pos PPKM ini berfungsi dengan baikkah untuk menekan atau menekan kembali penyebaran COVID-19 di tingkat-tingkat RT, RW atau desa ini, Bung Andre? Sangat efektif di bulan Juni-Juli, karena mereka pertama selain membantu pemantauan pengawasan keluar masuk, juga untuk kontak tracing, itu juga sangat penting pada saat itu. Juga pemantauan rumah-rumah ibadah untuk memastikan bahwa sesuai dengan klasifikasi atau kelas level dari PPKM di tiap daerah. Pemasangan materi edukasi, selain itu juga pembatasan jam malam diingatkan dalam melakukan kegiatan, sehingga pembatasan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang kita lihat berjalan selama masa pandemi 1 tahun terakhir, dan mudah-mudahan gerakan masyarakat selama Nataru ini juga bisa berjalan baik lagi, karena kita lihat turunnya cukup jauh, Mas. Karena kita pahami juga karena kasus turun ya. Betul. Ya, oke. Nah, Bung Andre, kan banyak orang yang terlibat. Mungkin sebagian dari anggota PPKM desa ini adalah RT RW yang sekarang juga masih menjabat begitu, sehingga mereka sudah aware. Kalau relawan kan ada yang datang dan pergi nih, begitu. Tadi Anda menyebutkan relawan. Nah, kalau ada yang baru datang, baru bergabung ketika posko PPKM desa ini diaktifkan kembali, seberapa jauh kemampuan mereka nanti, bekal pengetahuan mereka untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ini juga sudah diberikan, terutama oleh Pemda mungkin, Bung Andre? Iya, jadi kita dari Satgas selama 1 tahun terakhir ini melatih lebih atau melakukan peningkatan kapasitas kepada sekitar lebih dari 10.000 orang. Dan rencananya Senin besok kita akan melakukan penyerahan data dari kami, dari Satgas, kepada BPBD dan Satgas-Satgas daerah. Itu di 17 wilayah atau 58 kabupaten kota. Jumlahnya sekitar 19.479 relawan. Dan itu tersebar di tadi 58 kabupaten kota. Mereka sudah dilatih, sudah mendapat pengetahuan tentang bagaimana penanganan COVID, dan masuk dalam jejaring, terdaftar dalam sistem informasi relawan, sehingga Satgas daerah, PPKM, posko PPKM ini bisa menggunakan dan bekerja sama atau mengajak mereka untuk membantu di posko-posko. Karena mereka walaupun baru bergabung gitu ya, misalnya di tahun ini, sudah dilengkapi dengan pengetahuan dan jejaring yang ada. Karena ini kan penting juga gimana kita melaporkan tracing, gimana melaporkan kasus yang ada. Nah, Bung Andre, dengan masuknya varian baru Omikron, pos PPKM desa ini yang sudah berhasil menahan laju penyebaran pada Juni-Juli,
sangat penting kan begitu untuk kemudian PPKM desa ini segera berfungsi dengan baik. Kita mungkin ini minggu terakhir kita bekerja atau bersekolah, minggu depan sudah masuk dalam libur Nataru. Pemda sebagai yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan ini, semua sudah siap, semua sudah diberikan sosialisasinya sehingga dalam hitungan beberapa waktu nanti PPKM desa ini dipastikan sudah akan aktif lagi, Bung Andre? Iya, jadi sampai saat ini pun secara reguler dari Satgas daerah, dalam hal ini unsur Pemprov, Pemkot, BPBD itu selalu terhubung dengan Satgas untuk memberikan informasi. Oke. Perkembangan di daerahnya, jadi mulai kasus, kepatuhan, dan yang lain-lain. Jadi kita optimis lah bahwa pengaktifan kembali posko PPKM ini bisa dilakukan dengan cepat. Baik, itu yang mudah-mudahan betul-betul terjadi dan saya sebagai warga masyarakat di RT RW saya juga harus ikut bertanggung jawab dan membantu PPKM, posko PPKM di level RT RW sampai desa ini betul-betul bisa berjalan selama Nataru. Baik, Bung Andre, terima kasih. Mudah-mudahan sosialisasi ini berjalan dengan baik dan kita bisa menahan dampak atau kemungkinan gelombang ketiga COVID-19 di seluruh Indonesia. Bung Andre, Amin. Terima kasih. Kita pamit dulu ya. Nanti ketemu lagi di kesempatan yang lain. Salam sehat untuk semua teman-teman di Satgas COVID-19.